Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Untuk mengawali hari-hari kita, untuk mengawali aktivitas pekerjaan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita, yang akan menjadi dasar di dalam menjalani hari-hari kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Keluaran 14 ayat 14. Demikian dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kata berperang untuk Tuhan dan kata diam untuk kita menjadi manusia, ini mau mengibaratkan bahwa sesungguhnya hak kehidupan manusia bukanlah untuk membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Manusia tidak berhak untuk menjatuhkan hukuman, untuk menghakimi, bahkan berperang sekalipun. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa setiap manusia memiliki kewajiban, memiliki hak di mana Tuhan sudah tentukan itu. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita sebagai umat adalah hidup setia, hidup taat, hidup memuji Tuhan, dan biarlah hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka ketika kata diam ini adalah bagian dari bagaimana hidup manusia itu beribadah kepada Tuhan. Bagaimana hidup manusia itu datang kepada Tuhan, berseru apapun proses yang harus kita hadapi, di mana ketika kita menghadapi goncangan, cobaan, dan bahkan penderitaan sekalipun, di sini kita mau melihat diri kita. Kita ini tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kita tidak memiliki power apa-apa. Tetapi kita di sini adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan, selalu ingin Tuhan itu memberikan kepada kita kekuatan, sehingga kita mampu menghadapi semua tantangan, menghadapi semua penderitaan di dalam kehidupan kita. Maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini? Bahwa peperangan itu adalah milik Tuhan. Ketika banyaknya proses percobaan, ketika banyaknya tantangan, yang mau kita lihat adalah bagaimana Tuhan berperang untuk kita. Biarlah Tuhan berkarya. Biarlah Tuhan dengan kuasanya, dengan kemuliaannya, dengan apa yang ada dari Tuhan. Karena kita sebagai orang percaya adalah hanya menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin bahwa hidup kita ini adalah hidup yang taat. Tidak melakukan apa yang salah di hadapan Allah. Tidak melakukan penyelewengan di hadapan Allah. Tetapi kita diharapkan supaya hidup kita taat, sehingga Allah lah yang berperang untuk kita, asalkan kita datang, diam, dan bersujud kepada Allah, meminta pertolongan Allah. Biarlah Tuhan yang membalaskan segala kekecewaan kita, yang membalaskan segala keraguan kita. Karena Allah mau hidup kita ini adalah hidup yang kudus, tidak bercela, ketika Allah akan datang untuk menghakimi setiap orang yang percaya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari sebagai orang percaya, letakkan seluruh pergumulanmu hanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang akan menyelesaikan semua pergumulan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami tidak memiliki apa-apa untuk menaklukkan segalanya. Tetapi kami tahu ada Allah yang begitu luar biasa yang akan menyelesaikan setiap persoalan kami ketika kami setia dan bergantung hanya kepada-Mu. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk selalu setia, untuk selalu mengandalkan hidup kami kepada-Mu. Karena itu ajari kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami, kehidupan keluarga kami, anak-anak kami, dan juga aktivitas kami, pekerjaan kami, hanya mengandalkan kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang memberkati setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu, dan yang berduka Engkau berikan penghiburan.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan Idul Fitri kepada seluruh saudara-saudara umat Islam. Kiranya kemenangan yang kita raih setelah kita menjalani puasa selama sebulan penuh, selama 30 hari, marilah kita merayakan kemenangan itu, bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi kita sudah memperbaharui seluruh kehidupan kita untuk memasuki kehidupan yang baru, yang lebih bermakna, yang lebih bermartabat, dan menjadi pembawa sukacita dan damai yang daripada Tuhan kita. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, Tuhan memberkati. Horas.